aja, apalagi dulu pernah sering terjadi mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Cantik kapal Kiai Rajamala menjadi salah satu saksi bisu kejayaan Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah di abad ke-19. Cantik atau hiasan dari kayu jati tersebut dibuat oleh putra mahkota Pakubuwono keempat, Raden Mas Sugandi atau KGPAA Mangkunegoro III. Di masa pemerintahan Pakubuwono IV sekitar tahun 1788 sampai 1820. Cantik Kyai Rajamala dibuat dari kayu jati pilihan hutan Donoloyo di Wonogiri, Jawa Tengah. Menurut keyakinan warga, pada saat itu hutan tersebut dianggap keramat. Saat Keraton Surakarta membutuhkan kayu jati untuk membangun, pohon di hutan tersebut akan tumbang dengan sendirinya. Kapal Kyai Rajamala sendiri memiliki ukuran sekitar 8,9 meter x 6,5 meter. Ukuran tersebut cukup besar di masanya, dengan ukuran dayung perahu memiliki panjang sekitar 6,6 meter. Jadi sebelum Rajamala ini di tempatnya sekarang, dulu ada di Sanggrahan Langnarjo. Jadi di Sukoharjo, di sebelah barat Selok Baru, sebelah selatan Selok Baru. Jadi kemudian dibawa ke sini dulu. Bukan hanya Kyai Rajamala aja, jadi ada beberapa cantik perahu. Jadi ada jalan seberaninya 3, kemudian undangan, jalan jembatan kecil, sawar, kemudian gajah banyak. Nah, kemudian setelah di sini dirawat di Museum Raja Pustaka sampai sekarang. Dan untuk sejarahnya sendiri, Raja Pustaka Kyai Rajamala ini dulu merupakan cantik perahu Kyai Rajamala. Jadi perahu milik kerajaan dulu dipakai di Sungai Bengawan Solo. Kemudian dibuat dari kayu jati hutan Donoloyo. Jadi kayunya ini sudah berumur ratusan tahun. Jadi makanya serat-seratnya itu kelihatan sekali. Kemudian dipilih nama Rajamala sendiri diambil dari cerita pewayangan. Jadi Raden Rajamala yang mempunyai kesaktian ketika dia kena air itu semakin kuat. Dia juga lahir di Bengawan dalam wujud seekor bulus. Jadi dalam cerita itu ketika Kongso adu jago itu ketika diadu dengan Bima atau Werkudara itu ketika dia kalah kemudian disiram air kemudian semakin kuat ya. Mungkin dari situ nama itu diambil, diharapkan nanti ketika dipakai di Bengawan itu menjadi suatu kebanggaan Keraton Surakarta. Jadi kalau boleh saya bilang ini tekniknya Keraton Surakarta. Jadi dulu perahunya besar, itu sampai dipakai sampai ke Gresik. Kemudian sampai sudah nggak dipakai lagi, kemudian disimpan di sini. Jadi ini ini hiasan PB keempat. Jadi kalau yang di Keraton PB 7 ini paling tua. Kapal itu juga menjadi saksi bisu beberapa peristiwa. Salah satunya adalah saat Pangeran Adipati Anom sebelum diangkat menjadi Pakubuwono ke-9 menaiki kapal itu untuk menjemput Putri Pamekasan Madura. Lalu, kapal itu juga pernah digunakan untuk menjemput Putri Sultan Cakraningrat dari Bangkalan Madura yang hendak diperistri oleh Pakubuwono ke-7. Saat iring-iringan pengantin, Kyai Rajamala dihiasi oleh berbagai umbul-umbul, panji-panji, bendera gula kelapa, dan beserta bunyi gamelan saat melewati Bengawan Solo. Kita masih. Jadi karena ini suatu tradisi juga untuk menghormati leluhur zaman dulu. Kyai Rajamala ini masih diberi saji. Kalau untuk bulan salah satu bulannya itu ada malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu beda. Jadi setiap malam Jumat itu dikasih saji, dan setiap malam Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon itu berbeda. Kalau yang paling lengkap itu Selasa Kliwon, paling lengkap.
itu ada bunga, kemudian kemenyan, kemudian serabi, kemudian ada ciu, kemudian kopi, ada minuman, juga rokok. Tapi kalau malam Jumat saja, kalau Jumat Kliwon itu biasanya kita pakai itu cuma bunga, kemenyan, sama kopi, rokok. Kalau hari-hari malam Jumat biasa cuma bunga sama kemenyan. Saya sebenarnya tidur di sini dari 2008 sampai kemarin pulang ke rumah saya itu tahun 2000 kemarin baru pulang karena sudah ada satpam. Jadi memang awal-awal dulu pernah sering terjadi mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Di antaranya ya kadang itu ada yang manggil. Nanti pas waktu mungkin malam Jumat maghrib itu ada yang manggil gitu. Fajar itu biasa sekali 2 kali. Kayak gitu kejadian kayak gitu. Mengingatkan ini waktu yang beri janji. Jadi itu sendiri juga saya biasakan untuk mengingatkan saya untuk waktu ini merawat itu sama teman-teman kayak gitu. Jadi tradisi untuk memberi tahu sehari itu masih kita lakukan.